siap dan semangat buat belajar matematika kali ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, maka alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu, dipimpin sama ketua kelasnya. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa rasuluhu amma ba'd. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, sehingga pada hari ini kita diberikan kesempatan dan kesehatan hadir di kelas ini untuk belajar pelajaran matematika. Nah, salawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya amin. Nah, baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, maka kita absensi dulu, dan yang saya sebut namanya silahkan menjawab dengan semangat, oke? Andini Pratiwi Busran. Hadir Ustazah. Agenia. Hadir Ustazah. Asyifa. Hadir Ustazah. Oke. Jadi sebelum kita fokus pembelajaran matematika, kita ice breaking dulu tebak angka teman. Oke? Ya, caranya pilih angka 1 sampai 10. Pilih salah satu ya. Pilih satu angka dari 1 sampai 10. Jadi tulis di kertas, tapi jangan bilang ke siapa-siapa. Cukup kami yang tahu. Pilih satu angka dari antara 1 sampai 10. Bisa 2, 4, 6, terserah. Satu, jangan bilang sama siapa-siapa. Satu angka. Sudah? Satu angka sudah? Lalu jumlahkan angka yang kalian pikirkan dengan angka 5. Tadi angkamu pilih misalkan 3, kemudian dijumlahkan dengan angka 5. Tulis hasilnya, tapi diam ya. Sudah? Sudah. Nah, hasilnya dikali 2. Kemudian hasilnya dikali 2. Sudah? Kemudian kurangi 10. Kurangkan dengan 10. Sudah? Lalu terakhir, bagi hasilnya yang tadi dikurangi 10, bagi dengan angka yang kamu pilih tadi, pertama. Angka pertama yang kamu pilih tadi, bagi. Mengerti? Apa tadi Ustazah? Tadi pilih angka, salah satu angka dari angka 1 sampai 10, kalian pilih salah satunya, kemudian jumlahkan dengan 5, dan hasilnya itu dikali dengan 2. Kemudian hasilnya itu yang tadi dikali dengan 2 dikurangkan 10. Nah, siapa yang hasilnya dapat angka 2? Saya! Ya, coba lihat ke atas. Nah, siapa yang bisa menyebutkan kelipatan dari 3? Saya Ustazah. Ya. 3, 6, 9, 12, dan 15. Ya, betul sekali. Nah, selanjutnya siapa yang bisa menyebutkan faktor dari 6? Saya Ustazah. Ya. 1, 2, 3, dan 6. Ya, betul sekali ya. Nah, sekarang bayangkan jika kita punya 2 keranjang buah yang isi buahnya adalah kelipatan 4 dan kelipatan 6. Jadi keranjang pertama adalah kelipatan 4 dan keranjang kedua adalah kelipatan 6. Berapa jumlah terkecil atau kelipatan terkecil dari 4 dan 6? Saya Ustazah. Ya. Kalau keranjang pertama kelipatan 4, berarti isinya bisa 4, 8, 12, 16, dan seterusnya ya Ustazah. Nah, terus Kalau keranjang kedua kelipatan 6, isinya bisa 6, 12, 18, 24, dan seterusnya. Oke. Nah, Terus kalau kita lihat angka yang sama di kedua daftar itu ada angka 12 ya Ustazah. Apakah itu berarti jumlah buah terkecil yang mungkin ada di kedua keranjang adalah 12? ya, betul sekali. Kelipatan
Berarti sama halnya dengan perkalian. Ya. Kelipatan 4, 1, 2, kelipatan 2 berarti 8, 12, 16, dan seterusnya. Sedangkan kelipatan 6 ada 6, 12, 18, 24, dan seterusnya. Sedangkan KPK atau persekutuannya diambil dari angka terkecil. Jadi setelah belajar ini kita akan mulai mencari KPK dan SPB dengan kedua cara tersebut, yaitu tabel dengan pohon faktor. Jadi kalian tahu tidak, KPK dan SPB sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kalau kalian punya teman punya jadwal les yang berbeda, kita pakai KPK untuk tahu kapan bisa les bersama. Dan jika ibu punya kue, ibu bisa membagikan sama rata ke semua teman dengan menggunakan SPB. Contohnya, kalau aku les matematika setiap 3 hari sekali dan teman aku les matematika setiap 4 hari sekali, berarti kita bisa tahu kapan kita les bareng lagi pakai KPK ya sudah. Kita cari kelipatan 3 yaitu 3, 6, 9, 12, 15. Terus kelipatan 4 yaitu 4, 8, 12, 16. Jadi kita bisa les bareng lagi setelah 12 hari ya sudah. Saya setelah contoh yang berkue itu misalnya Ustazah punya 12 kue coklat dan 18 kue keju. Terus Ustazah mau bagiin ke
Dan ada beberapa cara yang kita pelajari. Saya saudara. Ya. 2 cara saudara, Ya. yaitu metode tabel dan pohon faktor. Ya, bagus. Nah, terus apa yang kita perhatikan saat menggunakan metode tabel untuk mencari KPK? Saya Ustazah, Ya. mengarahkan ke kelipatan persekutuan terkecil Ustazah. Oke, terus lalu apa yang penting saat mencari FTB dengan pohon faktor? Saya Ustazah, Ya. mengarahkan ke faktor prima yang sama dengan pangkat terkecil. Ya, betul sekali ya, Kak. Tepuk tangan. Ya, ternyata pembelajaran hari ini kalian sudah paham dan mengerti ya. Jadi sebelum menutup pembelajaran kita pada hari ini, maka kita refleksi dulu dengan ice breaking, yaitu dengan seperti ice breaking pembukaan tadi, yaitu menyambung kata atau sambung kata matematika. Oke, saya mulai dengan kata faktor. Saya Ustazah. Ya, dari kelas saudara. Nah, Ustazah. Siapa Ustazah? Radio Ustazah. Barat Ustazah. Ustazah. Iya, betul. Jadi semuanya sudah paham ya istilah-istilah dalam matematika. Nah, untuk pembelajaran kita ke depan atau pertemuan selanjutnya, maka kita akan belajar materi pecahan, ya, pecahan. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya juga kita berdoa bersama terlebih dahulu agar supaya aktivitas kita pada hari ini diberkahi Allah dan bernilai ibadah. Amin. Ya, silakan ke kelasnya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal